Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol. Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu. Jakarta ini terancam banjir. Salah satu sebabnya karena ada waduk, sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Ada 13 sungai. Kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk, dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk, sungai itu dikeruk terus-menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi. Jadi di situ bahkan ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup, ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan, karena sebagian berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara, di Muara Angke. Lalu ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain dan muara Sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas. Jadi bukan membantu mengendalikan banjir, tapi malah berpotensi menghasilkan banjir. Nah, kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu, pantai, sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pantai pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu 4 yang sudah terlanjur jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Jadi alhamdulillah itu sudah tuntas. Jadi kembali kepada soal Ancol ini. Lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk itu memang menambah lahan bagi Ancol. Dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Dan ini bukan bagian dari kegiatan reklamasi 17 pulau itu. Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Jadi, masalahnya bukan sekedar soal reklamasi atau tidak reklamasi. Masalahnya adalah kepentingan umumnya di mana? Rasa keadilan sosialnya di mana? Ketentuan hukumnya bagaimana? Nah, yang 17 pulau itu tidak sejalan dengan kepentingan umum, kemudian ada permasalahan dengan hukum, ada mengganggu rasa keadilan. Sementara yang di Ancol ini adalah proyek pemerintah untuk melindungi warga Jakarta dari banjir, lalu dilakukan pengerukan sungai, waduk, yang kemudian menghasilkan lumpur. Di situ kemudian muncul yang biasa disebut tanah timbul karena penimbunan lumpur di sana. Jadi pengerukannya oleh pemerintah, pengelolaan lahannya oleh pemerintah, dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Jadi apalagi program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut, dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun. Lalu untuk memanfaatkan lahan yang sudah terbentuk itu, yang ukurannya 20 hektar itu, Pemprov DKI harus memberikan alas hukum untuk memenuhi syarat legal administratif. Untuk itulah kemudian Keputusan Gubernur nomor 237 2020 dikeluarkan sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan segera untuk kepentingan publik. Mungkin jadi pertanyaan, bila yang dibutuhkan itu memang hanya lahan 20 hektar, kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektar? Jadi begini, pengerukan ini akan jalan terus. Pengerukan sungai, waduk, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT, tanahnya pun akan ditimbun di tempat ini.
Karena itulah ada kajiannya, dan dari hasil kajian AMDAL, lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar. 120 hektar di sisi timur, 35 hektar di sisi barat. Yang juga disediakan kawasan yang nanti akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol. Jadi, apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini adalah pembangunan Jaya Ancol, adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bahaya banjir. Dan kegiatan ini, perluasan ini bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif, sekedar komersial, tapi justru manfaat dari lumpur hasil kerukan itu jadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk manfaat masyarakat di Jakarta. Lalu selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja. Mengapa? Ya sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan. Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan ini berdampingannya dengan apa? Berdampingan dengan kawasan industri Ancol, dengan pelabuhan Tanjung Priuk, dengan daerah pantai Taman Impian Jaya Ancol. Dan terkait lingkungan hidup, pihak Ancol diwajibkan untuk melakukan AMDAL dan semua kewajiban turunannya. Karena itu saya tegaskan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Ancol ini memang bukan bagian dari proyek reklamasi yang bermasalah itu. Mungkin jadi pertanyaan, mengapa sekarang jadi ramai, jadi riuh rendah? Begini, setelah terbentuk 20 hektar lahan ini, belum punya status hukum, efeknya lahan itu tidak bisa dimanfaatkan. Untuk bisa dimanfaatkan, Pemprov DKI harus mengurus hak pengelolaan lahan. Kemana? Ke Badan Pertanahan Nasional. Dan itu semua membutuhkan persyaratan legal administratif agar lahan ini punya alas hukum dan bisa dimanfaatkan. Itu sebabnya bulan Februari lalu proses legal administratifnya dilakukan. Dan di kawasan ini akan diambil 3 hektar dari 120 yang direncanakan, dari 20 yang sudah ada, hanya 3 hektar untuk membangun museum sejarah Nabi. Museum sejarah Nabi ini akan menjadi museum yang dibangun di tepi pantai, bagian dari kawasan Ancol, dan museum ini akan menjadi museum terbesar tentang sejarah Nabi di luar Saudi. Insya Allah ini akan menjadi magnet bagi wisatawan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, untuk itu harus disiapkan semua dokumen legal administratifnya agar pengurusan lahannya bisa dilakukan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan. Lalu mungkin ada pertanyaan, mengapa perlu ada perluasan Ancol? Ya, kawasan ini memang dirancang untuk berkembang sebagai pusat kegiatan wisata. Bukan saja bagi Indonesia, tapi harapannya bagi Asia Tenggara, bahkan Asia. Ancol saat ini ukurannya sekitar 200 hektar. Setiap tahun ada lebih dari 20 juta pengunjung. Manfaat ekonominya bagi Jakarta amat besar. Jadi, lahan yang sekarang terbentuk akan dimanfaatkan untuk pengembangan, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas, dan bukan cuma untuk museum sejarah Nabi, tapi ini menjadi kawasan pantai terbuka untuk masyarakat. Dan kita ingin kawasan Ancol ini menjadi yang terbesar dan yang terbaik sebagai kawasan liburan di Asia. Jadi, dikeluarkannya Kegub ini untuk memanfaatkan lahan yang sudah dikerjakan selama 11 tahun dan sama sekali tidak mengingkari janji. Justru ini menjadi pelengkap bahwa kita memang mengedepankan kepentingan umum, mengedepankan ketentuan hukum, mengedepankan keadilan sosial. Proses pembangunannya pun tidak merugikan nelayan. Dan kawasan ini terbentuk dari lumpur hasil pengerukan sungai untuk mencegah banjir. Jadi semuanya mengikuti ketentuan hukum yang ada. Dan pelaksananya pun adalah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang harus mentaati semua ketentuan hukum termasuk ketentuan AMDAL. Lalu nantinya
menjadi pantai yang terbuka untuk rakyat, kawasan liburan bagi semua. Dan insya Allah bisa menjadi pusat liburan bagi masyarakat Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Jadi ini penjelasan saya terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung di Ancol. Sekali lagi saya tegaskan, insya Allah semua janji itu telah dan akan terus dilaksanakan. Semua ikhtiar dilakukan untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sambil selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan petunjuk, selalu dibukakan jalan-jalan yang lempang. Dan saya berharap dari semua, mohon doakan agar bisa amanah dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kota Jakarta dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.